Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai topik kami yang berjudul Campylobacteriosis yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Berikut merupakan daftar anggota kelompok kami. Dan outline yang akan kami bawakan dimulai dari pendahuluan, mode of action, sumber penyebaran dan resiko, contoh kasus, cara pencegahan, dan daftar pustaka. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Dari sudut pandang sejarah, diyakini penemuan Campylobacter berawal dari studi Theodor Escherich tahun 1866 yang mengamati bakteri berbentuk spiral, tidak dapat dikultur, dan berada di usus besar anak-anak, sehingga disebut Cholera infantum. Pada tahun 1906, dua dokter hewan Inggris, John McFadden dan Stuart Stockman, melaporkan adanya large numbers of peculiar organisms di lendir rahim domba betina hamil. Pada tahun 1931, Jones dan temannya menunjukkan hubungan antara Vibrio microaerophil dan penyakit disentri pada sapi, dan bakteri tersebut dinamakan Vibrio jejuni. Namun, pada tahun 1938, infeksi Campylobacter pertama yang terdokumentasi dengan baik di Illinois, di mana terjadi wabah diare yang ditularkan melalui susu. Pada tahun 1944, Doyle mengisolasi Vibrio lain dari kotoran babi dan diklasifikasikan sebagai Vibrio coli. Namun, Vibrio coli yang ditemukan ini tidak dapat memfermentasikan karbohidrat selayaknya bakteri Vibrio lainnya. Dan komposisi basa DNA yaitu guanin dan sitosin sangat rendah. Maka, pada tahun 1963, Sibbald dan Vernon mengusulkan genus Campylobacter yang berbeda dengan Vibrio. Hingga saat ini, terdapat 17 spesies dan 6 subspesies pada genus Campylobacter. Dan 90% yang sering dilaporkan menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Campylobacter jejuni dan Campylobacter coli. Selanjutnya yaitu Campylobacteriosis. Campylobacteriosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Campylobacter dan sebagian besar disebabkan oleh spesies Campylobacter jejuni. Karakteristiknya yaitu pertama, berbentuk batang menyerupai spiral seperti huruf S atau melengkung seperti koma. Kedua, gram negatif. Ketiga, tidak membentuk spora. Keempat, motil bergerak dengan flagel polar. Kelima, mikroaerofilik. Dan yang terakhir, sering ditemukan di saluran usus hewan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, angsa. Pada hewan ternak seperti sapi, babi, domba, kambing, dan juga hewan peliharaan. Sumbernya biasanya dimulai dari air yang tidak diklorinasi, feses hewan, daging mentah, susu mentah. Pada tahun 2017, Centers for Disease Control and Prevention telah melaporkan Campylobacter jejuni sebagai bakteri penyebab diare yang ditularkan melalui makanan di Amerika Serikat, dan jumlah kasusnya sudah melampaui kasus Salmonella. Pada tahun 2018, WHO melaporkan setiap tahun hampir 1 dari 10 orang yang terinfeksi, terutama di negara berkembang. Infeksi pada anak-anak di bawah usia 2 tahun sering terjadi dan kadang-kadang menyebabkan kematian. Unggas merupakan reservoir utama dari bakteri ini. Daging mentah atau daging tanpa pemasakan sempurna merupakan sarana pembawa infeksi ini ke manusia, dan telah banyak bukti menunjukkan bahwa daging mentah, terutama daging ayam, merupakan sumber utama infeksi. Kemampuan motilitasnya dengan flagella amfitrik menyebabkan bakteri ini bergerak dengan kecepatan tinggi, walaupun lingkungannya sangat kental, sehingga memfasilitasi bakteri ini berkolonisasi di lapisan mukosa epitel usus bagian bawah. Karena saluran usus bagian bawah ini menyimpan banyak sumber nutrisi dan sumber karbon untuk mendukung metabolisme, sehingga pertumbuhannya tetap optimal. Selain itu, bakteri ini mampu membentuk biofilm pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung, sehingga meningkatkan kelangsungan hidup dan meningkatkan resistensi terhadap antibiotik. Oleh karena itu, bakteri tersebut dapat menyebabkan luka jaringan karena menginvasi dan merusak sel epitel. Baik, sekarang kami akan membahas mengenai mode of action dari Campylobacter jejuni. Baik, dalam proses patogenesisnya, Campylobacter jejuni pertama-tama melakukan invasi ke dalam sel inang.
Dan pada manusia, proses ini umumnya terjadi pada saluran pencernaan, khususnya di epitel usus halus. Nah, terdapat beberapa mekanisme bakteri ini melakukan invasi. Berikut adalah gambar epitel usus halus manusia yang akan diinvasi dengan Campylobacter jejuni dengan beberapa mekanisme. Yang pertama-tama dan yang paling sering dilakukan adalah melakukan apical attachment atau proses penempelan atau melekatnya bakteri pada bagian apikal atau permukaan atas dari sel itu sendiri. Nah, selain itu bakteri juga dapat langsung menginvasi atau melakukan apical invasion dari bagian atas. Dari bagian apikal, bakteri akan masuk ke dalam sel epitel. Selanjutnya, setelah bakteri berhasil masuk ke dalam sel, bakteri juga dapat melakukan pergerakan atau migrasi, baik melalui transcellular migrations ataupun paracellular migration. Nah, selain itu, bakteri juga dapat melakukan invasi dari bagian basolateral atau bagian bawah dari sel itu sendiri, seperti pada bagian ini. Dan yang terakhir, setelah masuk, bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk bertahan di dalam sel inang dalam jangka waktu tertentu atau dikenal sebagai intracellular survival. Setelah berhasil menginfeksi sel inang, bakteri akan melakukan pelepasan toksin atau pelepasan racunnya, yaitu untuk Campylobacter jejuni sendiri memiliki toksin bernama cytolethal distending toxin, atau biasa disingkat sebagai CDT. Nah, CDT ini sendiri memiliki 3 bagian utama, yaitu ada CDT-A, CDT-B, dan CDT-C, di mana setelah masuk ke dalam sel inang, CDT ini akan melepaskan salah satu bagiannya, yaitu CDTB, seperti pada gambar di samping, yang berwarna biru muda, di mana CDTB ini dapat masuk ke dalam inti sel inang dan memberikan pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap regulasi sel tersebut. Nah, salah satu reaksinya adalah penghambatan pembelahan pada tahapan G1 menuju S ataupun pada tahapan G2 menuju M. Selain itu, toksin ini juga menginduksi sekresi dari interleukin 8. Baik, setelah pelepasan toksin dari Campylobacter jejuni akan terjadi respon imun dari sel inang itu sendiri. Dan dapat dilihat mekanismenya seperti di gambar di samping ini. Pertama, setelah pelepasan IL-8 yang disebabkan oleh toksin dari bakteri tersebut, itu dapat menginduksi kerja beberapa sel imun seperti neutrofil, makrofag, ataupun sel dendritik untuk menghasilkan pre-inflammatory sitokin yang dapat menyebabkan respon inflamasi. Nah, karena adanya respon inflamasi ini atau peradangan pada khususnya pada epitel usus halus menyebabkan gangguan pada proses absorpsi air dan juga zat makanan atau yang bisa kita kenal sebagai diare. Di bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai sumber penyebaran dan resiko akibat campylobacteriosis yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Campylobacteriosis merupakan foodborne disease yang paling sering terjadi akibat invasi dari Campylobacter jejuni. Bakteri ini dapat hidup di primary host-nya yang berupa hewan-hewan berdarah panas seperti ayam, babi, maupun sapi. Penyebaran bakteri ini dapat disalurkan melalui berbagai produk pangan yang biasanya dikonsumsi oleh manusia, seperti daging-daging yang belum matang, susu yang belum terpasteurisasi, maupun air tercemar akibat dari feses-feses hewan yang terinfeksi. Campylobacteriosis termasuk dalam penyakit zoonosis, sehingga dapat ditransmisikan dari hewan kepada manusia sebagai secondary host-nya. Kasus Campylobacteriosis ini dapat menyerang pada anak-anak maupun orang dewasa, dan yang paling sering terjadi akibat konsumsi daging unggas yang kurang matang ataupun kontaminasi silang dari makanan lain dengan daging unggas. Namun ada beberapa kasus yang terjadi akibat kontaminasi dari susu ataupun air yang telah terkontaminasi. 2-5 hari setelah Campylobacter masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan terjadi infeksi di saluran pencernaan yang menimbulkan beberapa gejala seperti diare, baik diare yang biasa maupun berdarah, sakit perut, kram, muntah, perasaan mual, hingga demam. Selain gejala yang telah disebutkan sebelumnya, infeksi akibat Campylobacter dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit lain, seperti yang dapat dilihat pada bagian ini. Kasus Campylobacteriosis paling sering meningkatkan resiko terjadinya reaktif artritis dan Guillain-Barré syndrome. Sekarang kita akan membahas artritis terlebih dahulu. Artritis merupakan peradangan pada sendi,
Hal ini dapat terjadi karena sel imun membentuk antibodi yang dapat berikatan dengan protein di bagian persendian lutut. Akibat protein yang diblok oleh antibodi, maka akan muncul reaksi selanjutnya berupa reaksi inflamasi, dan reaksi ini akan menimbulkan rasa yang sangat nyeri di lutut. Selanjutnya, Campylobacteriosis juga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami Guillain-Barré syndrome atau GBS. Dari kasus GBS, sekitar 30 hingga 40% kasusnya muncul karena trigger dari Campylobacteriosis. Nah, Guillain-Barré syndrome ini dapat terjadi karena sel imun menghasilkan antibodi yang dapat berikatan dengan protein yang terdapat di bagian akson neuron. Karena ikatan ini, terjadi degradasi dari selubung myelin dan mengakibatkan transmisi sinyalnya terhambat. Biasanya, GBS ini dimulai dari paralisis di bagian kaki dan dapat terus naik ke bagian paru-paru hingga akan terjadi kesulitan bernafas. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Salah satu contoh Campylobacteriosis adalah Campylobacteriosis di Luxembourg, sebuah negara kecil di sebelah Jerman. Campylobacteriosis memang merupakan suatu penyebab utama kasus gastroenteritis di Uni Eropa, dan di Luxembourg, Campylobacteriosis meningkat secara signifikan di sekitar tahun 2011 hingga 2016, dengan satu insiden di tahun 2011 menunjukkan adanya 138 kasus per 100.000 populasi. Mosang et al. Pun kemudian melakukan studi kasus pada tahun 2016 mengenai kasus Campylobacteriosis di Luxembourg, mulai dari Desember 2010 hingga bulan Mei 2013. Dari pengumpulan data yang dilakukan, didapatkan bahwa Campylobacter jejuni menghasilkan 1.153 kasus terkonfirmasi selama rentang waktu tersebut. Mosang et al. Pun kemudian mengumpulkan beberapa data untuk menentukan sumber penyebaran Campylobacteriosis. Data yang dikumpulkan berupa kuesioner tertulis dari penderita mengenai kebiasaan mereka, makanan yang biasa dikonsumsi, dan sebagainya. Lalu ada juga pengumpulan data mengenai spesies dan genotipe Campylobacter yang diisolasi dari berbagai hewan ternak dan juga sumber air di Luxembourg. Serta dilakukan isolasi spesies Campylobacter yang dikumpulkan dari berbagai lab rumah sakit di Luxembourg, dan dilakukan MLST atau multilocus sequence typing untuk menentukan genotipenya. Data pun dianalisis secara statistik dan sumber Campylobacter jejuni ditentukan berdasarkan kemiripan profil MLST pada subjek penderita dan pada sumber potensial. Yang dilihat pada hal ini adalah kemiripan genetik antara satu sequence type dengan yang lain. Hasil yang diperoleh dari studi kasus ini adalah kebanyakan penderita mengalami sakit selama 8 hari dengan gejala yang umum ditemukan pada penderita Campylobacteriosis, yaitu diare, demam, pusing, dan seterusnya. Genotipe umum yang ditemukan pada penderita adalah Campylobacter jejuni ST21, ST48, ST572, ST50, dan ST257. Penyebab utama kasus Campylobacteriosis selama kurang lebih 2,5 tahun itu adalah konsumsi ayam, yaitu sebanyak 58,8% dari 1.153 kasus. Penyebab lain yang sangat mungkin adalah konsumsi ruminansia, yaitu sapi dan domba, dengan jumlah kasus 36,3% dari 1.153 kasus. Dari kuesioner didapatkan juga bahwa risiko terbesar adalah dari konsumsi ayam di luar rumah atau ayam yang tidak disiapkan sendiri. Kejanggalan dari kasus ini adalah risiko Campylobacteriosis dari ayam mungkin meningkat di musim dingin di negara tersebut karena suatu makanan bernama fondue chinois. Dapat disimpulkan dari kasus ini bahwa konsumsi ayam yang tidak dipersiapkan secara higienis merupakan penyebab utama Campylobacteriosis di Luxembourg. Namun, risiko penyakit ini datang dari ruminansia tidak bisa diabaikan karena sebanyak hampir 30% dari kasus di Luxembourg diakibatkan oleh ruminansia. Kemudian, makanan festival pada tahun baru dan Natal, yaitu fondue chinois, yang umum dikonsumsi di negara-negara seperti Swiss, Jerman, dan Luxembourg sangat mungkin berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus Campylobacteriosis di negara-negara tersebut pada sekitar bulan Desember hingga Januari. Fondue chinois ini sendiri terdiri dari irisan daging mentah yang dimasak sendiri dan direbus di hotpot yang umumnya dibagi bersama keluarga. Walaupun Campylobacter bisa mati ketika direbus, kontaminasi masih bisa terjadi pada piring yang digunakan bersama.
Terakhir adalah cara pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena Campylobacteriosis yang disebabkan oleh bakteri Campylobacter jejuni. Metode pencegahannya sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu dengan pengontrolan dengan biosecurity, kontrol lain selain biosecurity, pencegahan saat proses pemotongan unggas, dan pencegahan di tingkat retail dan konsumen. Pertama adalah pengontrolan dengan biosecurity. Proses pencegahan ini dapat dilakukan dari vektornya maupun dari perilaku berisiko yang terdapat di peternakan. Pencegahan vektor di peternakan di sini adalah peternakan ayam atau sapi yang umumnya terdapat cemaran bakteri C. jejuni. Dengan cara pertama-tamanya adalah melakukan pengendalian serangga, karena serangga merupakan salah satu vektor penyebaran jejuni terbesar di semua negara. Digunakan fly screens untuk mencegah masuknya serangga dan juga perangkap untuk hewan pengerat atau hewan liar lainnya yang mungkin menjadi vektor bakteri C. jejuni. Sedangkan untuk biosecurity di peternakan sendiri, dimulai dari adanya penanganan sampah dan kotoran limbah yang teratur dan aman, dan kalau bisa jauh dari peternakan itu sendiri. Kemudian menghilangkan genangan air yang ada di sekitar peternakan, desinfeksi yang harus dilakukan secara berkala untuk mencegah penyebaran jejuni dari satu rumah peternakan ke rumah peternakan yang lain, dan juga yang terakhir, setiap kali memasuki wilayah peternakan dapat selalu melakukan cuci tangan, mengenakan pakaian khusus dan penggunaan alas kaki yang didesinfeksi terlebih dahulu agar terjamin dan higienis. Kedua adalah kontrol lain selain biosecurity. Pertama adalah penggunaan vaksin yang walaupun sekarang ini belum ada vaksin komersial untuk pencegahan kolonisasi C. jejuni enterik pada burung atau mamalia, tetapi telah ada pengembangan vaksin-vaksin untuk hal tersebut. Kedua adalah penggunaan bakteriofag dan bakteriosin yang telah disarankan sebagai tindakan pengendalian di tingkat peternakan. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri, sedangkan bakteriosin adalah peptida antimikroba yang diproduksi oleh berbagai spesies bakteri. Secara eksperimental, bakteriofag atau bakteriosin efektif untuk mengurangi kolonisasi C. jejuni pada ayam broiler jika diberikan beberapa hari sebelum pemotongan. Sedangkan yang terakhir adalah penggunaan probiotik dan prebiotik yang dikombinasikan dengan strategi keamanan hayati tingkat peternakan umum dan tindakan higienis saat pemotongan yang diduga dapat mengurangi kemungkinan cemaran bakteri C. jejuni. Ketiga adalah pencegahan yang dapat dilakukan saat proses pemotongan unggas. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah pembekuan karkas unggas yang diperkirakan dapat mencapai pengurangan 2 log jumlah bakteri C. jejuni, dan telah terbukti dapat mengurangi kasus enteritis Campylobacter pada manusia. Tetapi proses ini dapat mengubah kualitas karkas unggas sehingga masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Selain itu, cara kedua adalah dengan iradiasi menggunakan sinar gamma yang dapat membunuh bakteri C. jejuni. Tetapi cara ini masih memiliki penerimaan praktik yang rendah, walaupun memiliki efek minimal pada karakteristik sensorik dari produk akhir. Cara ketiga adalah dengan menggunakan dekontaminasi kimia yang dapat efektif membunuh mikroba, tetapi cara ini hanya diterapkan di negara-negara di luar Uni Eropa, karena tidak diizinkan oleh Uni Eropa sendiri dalam menggunakan cara ini. Dapat digunakan cairan klorin, natrium klorid, atau trisodium fosfat melalui semprotan atau pencucian di tangki air untuk membunuh bakteri C. jejuni. Terakhir, Uni Eropa sendiri mulai mengeluarkan peraturan undang-undang untuk membuat batasan jumlah bakteri C. jejuni maksimal pada suatu makanan, yaitu 1000 CFU per gram, yang berarti apabila dalam pemotongan hewan tersebut gagal memenuhi standar, maka dilakukan tindakan korektif dan peninjauan kontrol biosecurity untuk hal tersebut. Metode keempat dilakukan untuk pencegahan saat sudah di tingkat retail atau di tangan konsumen. Berikut adalah 3 makanan utama yang umumnya dapat menyebabkan Campylobacteriosis akibat C. jejuni. Proses pasteurisasi pada susu merupakan tahap yang penting. Tetapi apabila susu yang dikonsumsi bukan merupakan susu pasteurisasi, maka untuk menghindari adanya C. jejuni dapat dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar terjamin higienitasnya. Sedangkan yang kedua adalah air. C. jejuni yang terdapat di kotoran hewan atau manusia dapat mencemari air. Maka dari itu harus dipastikan air minum yang kita gunakan harus direbus terlebih dahulu dan disimpan dalam wadah yang bersih. Dan terakhir adalah saat pemrosesan daging itu sendiri. Daging baik ayam maupun daging hewan ternak lainnya harus dimasak dengan baik, karena terdapat kemungkinan C. jejuni di dalamnya dapat menyebabkan infeksi pada manusia, terutama pada anak-anak. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya.